Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Video pembelajaran ini merupakan ringkasan materi PPKN kelas 8 bab 3 bagian B. Mari kita simak bersama-sama. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tata urutan peraturan perundang-undangan meliputi 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah atau PP. 5. Peraturan presiden atau Perpres. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara historis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar sesuai amanat pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 kali perubahan. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang dimaksud dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis. Mengikat keluar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga negara terikat oleh ketetapan MPR. Tiga, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang memiliki kedudukan yang sederajat. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR sebagai berikut. A. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. B. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. C. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPD sebagai berikut. A. DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. B. DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. C. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. D. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Perpu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 ayat 1, 2, dan 3 yang memuat ketentuan sebagai berikut. A. Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. B. Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. C. Apabila Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. D. Apabila Perpu mendapat persetujuan DPR,
Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden. Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR. 4. Peraturan pemerintah atau PP. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 5 ayat 2. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana kepala pemerintahan. Tahapan penyusunan peraturan pemerintah sebagai berikut. A. Tahap perencanaan rancangan peraturan pemerintah atau PP disiapkan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah, bukan kementerian, sesuai dengan bidang tugasnya. B. Tahap penyusunan rancangan PP dengan membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah, bukan kementerian. C. Tahap penetapan dan pengundangan PP ditetapkan oleh Presiden. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. Lima. Peraturan Presiden atau Perpres. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Proses penyusunan peraturan Presiden ditegaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut. A. Pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul. B. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. C. Pengesahan dan penetapan oleh Presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah atau Perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD provinsi, proses penyusunan adalah sebagai berikut. 1. DPRD provinsi mengajukan rancangan perda kepada gubernur secara tertulis. 2.
DPRD Provinsi bersama Gubernur membahas rancangan Perda Provinsi. 3. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan Perda disahkan oleh Gubernur menjadi Perda Provinsi. Apabila rancangan diusulkan oleh Gubernur, proses penyusunan adalah sebagai berikut. 1. Gubernur mengajukan rancangan Perda kepada DPRD Provinsi secara tertulis. 2. DPRD Provinsi bersama Gubernur membahas rancangan Perda Provinsi. 3. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perdahkan oleh Gubernur menjadi Perda Provinsi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemerintah pusat dapat membatalkan perda yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Rancangan Perda Provinsi dapat diusulkan oleh DPRD Provinsi atau Gubernur. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah atau Perda kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Perda dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dan daerah yang lainnya. Rancangan Perda kabupaten atau kota dapat diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota atau bupati atau wali kota. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota, proses penyusunan adalah sebagai berikut. 1. DPRD kabupaten atau kota mengajukan rancangan perda kepada bupati atau wali kota secara tertulis. 2. DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan perda kabupaten atau kota. 3. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten atau kota. Apabila rancangan diusulkan oleh bupati atau wali kota, proses penyusunan adalah sebagai berikut. 1. Bupati atau wali kota mengajukan rancangan perda kepada DPRD kabupaten atau kota secara tertulis. 2. DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan perda kabupaten atau kota. 3. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten atau kota. Terima kasih saya haturkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar, sukses selalu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.